kepemimpinan dari. Oh, mau suara Robo kayak agak tenggelam. Oh, kalau saya pakai ini dia tenggelam, jadi. Oke. Iya. Oke, jadi maksud saya begini, kita anggap saja ini yang diomong oleh Melo bagian dari perjalanan hidup kita. Anggap saya ini bagaimana kita melihat 17 Agustus 80 tahun dan di room ini jangan pikirannya kita berkelahi dengan Protestan, tetapi kita lihat kepemimpinan sebagai kontribusi juga di dalam kepemimpinan Katolik untuk bangsa ini. Silakan, Pak Yapa, santai saja. Kalau mereka ada yang marah, Melo, kita doakan mereka. Oke, lanjut. Oke. Melo, Terima kasih. lanjut deh. Ya, ya. Halo. Terima kasih. Saudara. Jadi yang saya maksudkan begini, Romo. Kita kadang-kala asik berdebat dengan proses, tapi sekarang memang betul-betul saya terbuka akal pikiran saya. Urusan intern ke dalam ke Katolikan sendiri, terutama di NTT daerah Flores lah umumnya yang paling mayoritas. Tapi kadang-kala akal sehat kita pun terbungkus dengan karena fulus atau empat segi uang ini nih. Dasar iman Katolik, tapi kadang-kala kita kalau masalah, contoh yang paling nyata itu masalah pemilihan pilkada atau pileg ataupun pokoknya masalah pilihan raya lah. Kalau misal kata ada calon tuh masalah di daerah terdekat, kaum keluarga atau kampung sendiri, itu di sana sekarang yang saya dengar 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu kebetulan saya termasuk pengurus di sini perantauan, bagian pengurus untuk sumbangan. Ada sudah satu gereja yang menjadi paroki baru sudah habis, sudah resmi pada 1 tahun kemarin. Sekarang sementara berlangsung juga ada gereja paroki baru juga yang saya juga turut terlibat dalam anggota itu, bukan satu-satu tapi salah satu lah termasuk yang aktif di dalam. Tapi cuma kadang-kadang saya berpikir kembali akal sehat saya, sebab mereka mendengar cerita mereka di sana, kadang-kadang mereka dengar bantuan daripada misalnya orang yang calon DPR misalnya pemilihan. Cuma kadang-kadang kan begini, mereka tuh saingan banyak, 2-3 orang kena calon, tapi mereka menonjolkan itu seperti yang disampaikan oleh Romo tadi. Jadi kalau jangan tunggu nanti kalau sudah habis pemilihan, sudah berhasil, oh kita bersyukur, misal syukur ini calon kita yang kita pilih. Tapi kita nggak tahu apa benar yang calon itu yang kita dukung itu, yang menyokong itu, dana yang dia pilih itu betul-betul halal. Apa begitu? Jangan sampai, saya katakan, saya tidak menuduh, minta maaf kalau ada di bawah yang sedang mendengar. Saya berkata jujur ini. Jangan sampai di hari penghakiman kita juga ikut terlibat tersalah, kita mendukung calon yang salah, hanya gara-gara berataskan nama Tuhan, mendirikan rumah ibadah Tuhan, tapi uang yang tidak betul. Kira-kira begitulah, kita semua umat awam terdoktrin dengan doktrin yang salah, kita menyokong yang salah. Kira-kira begitulah pandangan saya itu salah. Jadi saya minta harapan saya, para klerus atau para Romo, untuk semua untuk utama NTT Flores khususnya, memberi cara pola pikir itu loh. Jangan terdoktrin dengan hanya gara-gara kena urusan caleg, pilkada dan segala macam itu, semua menutup segala akal sehat, terutama melawan ke ajaran rohani yang bersih. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Saya Romo, bisa sedikit. Oke, Ya. Pio, engkau yang moderator ya, Pio. Uji di saya terus nih, saya lama-lama. Oke, silakan. Ya, menarik di tengah pesimisme yang disampaikan oleh Omelo tadi, saya sedikit berharap karena akhir-akhir ini di kalangan gereja Katolik itu organisasi sayapnya gereja Katolik ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, yaitu pemuda Katolik, ya. Selama ini kan kita berharap pada OMK, Orang Muda Katolik. Saya mencermati kegiatan-kegiatan OMK itu selama ini, kalau tidak salah itu lebih banyak ke
kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreatif, kegiatan yang sifatnya pembelajaran politik, peningkatan kapasitas isi otak anak muda tentang persoalan-persoalan sosial, baik itu ajaran sosial gereja maupun pendidikan politik, saya kira belum terlalu menjadi pusat perhatian. Memang, John, ya, ya, kefikepan ngada hebat dalam pengertian ini. Saya karena bukan saya ngada masa bukan saya ngada karena ya, mereka punya program. Contohnya di Dena di April tahun lalu di mana di Jerebu ke bawah kan sebelum pantai kan naik. Bukan Langa Jerebu ke bawah itu. Dona. Itu ada pelatihan ekonomi, ada pelatihan, ada yang politik-politik dalam pengertian. Maksudnya semoga menjadi contoh juga bagi kefikepan yang lain. Hanya satunya mentalitas yang seperti apa. Dan yang kedua, semua kegiatan OMK itu bukan tujuan dari kegiatan. Maksudnya kehidupan OMK itu bukan tujuannya, yaitu di program-program itu. Itu sebagai sebuah jembatan dalam perjalanan. Yang penting adalah bagaimana mendampingi perjalanan mereka. Ini jadi soal. Kita beri tema, selesai sampai di situ kan? ya. Siapa yang Terima kasih, Romo. Ya, silakan. Saya tambahkan lagi ya, tanggapan Ya, yang maksud saya ini, Romo, bagus. Jadi OMK saja tidak cukup. Artinya wadah OMK saja tidak cukup untuk menyuarakan perubahan terhadap persoalan-persoalan yang disajikan tadi. Sekarang ada sayap kanannya gereja Katolik, yaitu pemuda Katolik. Itu posisi tawar pemuda Katolik dalam hidup bernegara, terutama politik, cukup strategis. Berharapnya anak muda itu bisa memanfaatkan organisasi pemuda Katolik itu sebagai pijakan bagi mereka untuk melompat, misalnya yang sudah mendapatkan pembekalan pendidikan politik untuk bisa bertarung menjadi politisi yang baik. Jadi ini butuh galah yang bisa mereka gunakan untuk melompat menjadi politisi. Kalau hanya OMK terus tidak ada pengalaman kaderisasi atau lain-lain, dan juga dalam organisasi politik. Terus soal tadi dosa dengan uang, terkait dengan ketika orang sudah terjebak pada politik transaksi, itu tidak ada batasan lagi antara halal dan haram. Jadi ini yang menarik. Terima kasih, Romo. Oke, Om Blas tadi saya pikir mau komen sesuatu. ya mau menanggapi yang Om Melo sampaikan tadi. Memang idealnya begitu Om Melo, tapi tidak semudah itu. Tapi pernah ada peristiwa kasus Menteri Komunikasi itu, salah satu paroki di Kupang itu kan dia mengembalikan bantuan 500 juta itu. Setelah ketahuan bahwa uang yang disumbangkan ke gereja itu hasil korupsi, paroki berani kembalikan, bukan paroki, di Unika atau apa sih? Johnny G. Plate, Paman. Iya betul, itu kan. Oh, itu saya yang ngegas dia duluan itu, Johnny G. Plate. Jadi Plate itu bisnis tower itu. Itu kan salah satu contoh sikap gereja bagaimana dia menolak tindakan bantuan yang sebenarnya tidak harus diberikan kepada gereja kan. Itu saya setuju. Kalau semua umat Katolik, paroki-paroki mengambil tindakan seperti itu, tidak menerima bantuan dalam bentuk seperti itu salah satu hal yang memang sangat berharga. Lalu yang berikut, kalau mau kita berpolitik sesuai dengan dasar iman, lebih bagus kita berada pada oposisi. Kita berusaha untuk berada pada oposisi kalau mau berani. Tapi masalahnya
kita tidak bisa mendapatkan peluang dalam pembangunan kalau kita berada di oposisi terus. Itu masalah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mencapai target itu ikut bermain kotor. Itu tantangannya Omelo. Oh ya, tantangan berat sekali. Karena itu kebebasan. Tantangan berat sekali. Iya, kita mau diam, tetapi kita tidak akan mendapat peluang dalam pembangunan masyarakat. Mau berhenti, mau maju, kita harus terlibat dalam permainan kotor. Itu masalahnya. Lalu ini satu masalah besar yang sulit sekali. Biar orang yang tidak pernah lakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran, kalau dia sudah masuk di area itu, pasti dia akan terjerumus. Itu fakta. Mengapa untuk masuk ke dalam area pencalonan saja berkait dengan partai politik butuh uang. Dan itu tidak bisa kita jalan kosong-kosong ke sana. Itu masalah. Tidak ada murninya di politik kita itu. Terima kasih. Oke, Aku tambahkan sedikit Romo ya. Sebenarnya begini, itulah tantangan kita ya, orang muda Katolik ya. Itu tantangan kita. Terus tapi begini Paman, kita tidak bisa membatasi definisi politik hanya pada partai politik, koalisi ataupun oposisi. Banyak kok wilayah arena main politik sebenarnya. Apalagi dalam hal ini dalam konteks kita anak muda ya, gitu. Partai politik bukan satu-satunya jalan untuk kemudian bagaimana kita mengenal politik praktis itu seperti apa. Tidak satu-satunya jalan. Itu politik praktis yang sesungguhnya ya memang betul partai politik di situ, itu wilayah partai politik. Ada koalisi, ada oposisi. Penting untuk menjaga integritas diri itu dalam politik praktis itu memang sangat penting, menjaga integritas diri. Itu. Karena apa? Begini sehingga kita tidak gampang ditumbangkan, tidak gampang nyemplung dalam kotoran. Itulah penting menjaga integritas diri. Pertahanan iman itu kuncinya. Kalau kita beriman, kita punya iman yang kuat, kita hidup dengan biblis dan segala hal ibadah, terima ekaristi terus, ya tidak mungkin kita goyang. Pertahanan iman kita tidak mungkin goyang. Gitu. Tapi kalau ke sana cuma untuk euforia keimanan dalam ekaristi dan lain-lain, ya beda lagi tuh niatnya. Beda lagi. Untuk pencitraan, ya beda lagi tuh, ya gampang goyang seperti itu. Gitu. Ini tantangan anak muda OMK kita ya. Gitu. Bagaimana cara kita membuat trade record kita sendiri sehingga kita punya nilai tukar, nilai tawar. Begitu. Jadi bukan kita yang pergi meminta, tapi kita dikasih, direkrut. Begitu. Sehingga tidak ada Rp1 pun yang keluar dari kita. Karena kita direkrut. Bukan kita yang menjajahkan diri. Karena kita punya nilai. Begitu. Itu sangat penting. Dan ya itu tantangan. Sekali lagi itu tantangan untuk kita anak muda Katolik. Silahkan Romo. Ya, saya pernah beri tantangan ketika beri seminar kecil tentang politik, OMK dan politik. Saya bilang, kalau semua, bayangkan, untuk satu dapil, contohnya seperti itu, seluruh paroki OMK dari semua paroki, dari dapil itu, dia pilih satu yang mewakili orang muda. Pasti, tanpa uang pun pasti bisa dipilih. Ini menjadi persoalan kalau kita memakai sistem itu murni ya, dalam pengertian. Karena itu. Tetapi, Ayu masih ada di sini. Galatia yang sama tadi, 5 ayat 6 tentang hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, tetapi ayat 13 dia main dengan kebebasan dan tanggung jawab. Galatia 5 ayat 6. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. 6 ayat 5. Saya janda lagi. Salah. Galatia 6 ayat 5 atau 5 ayat 6. 5 ayat 6. Tadi kau baca ayat berapa? Sebab kayaknya saya baca di Timotius tadi. Sebab bagi orang yang ada di Kristus. Kau main di janda nih saya.
Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Tidak punya Hanya penting. iman Hanya iman. yang bekerja oleh kasih. Standar itu, dia langsung kepada standar kebebasan dan tanggung jawab di ayat 13-nya. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Wah, jangan lupa itu. Dan Yesus bilang sendiri, yang mau jadi pertama dia harus menjadi, Yang terakhir, dan yang menjadi besar dia harus melayani. ini jadi soal Matius 20, yang tadi kan 22. Ini hebat, Yesus mengantar kita kepada kasih. Standar kepemimpinan yang Matius 22, dia sebelum masuk ke sana kita kembali ke Matius 20 ketika dia omong tentang yang mau jadi besar dan yang jadi kecil. Matius 20, 26, 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Lanjut, yang ke-28 selesai. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Makanya Galatia 5 ayat 13 bilang, kamu telah dipanggil dalam kebebasan, ditaruh kemerdekaan itu. Tapi jangan gunakan kebebasan untuk hal lain, untuk hal-hal duniawi. Tetapi gunakan kebebasanmu itu untuk melayani satu sama lain. Jadi saya pikir ini kriteria berikut. Kriteria tentang bagaimana antara kebebasan dan tanggung jawab. Itu tidak mudah di dalam kepemimpinan. Kayaknya tema kita tidak tahu kenapa harus pakai tema ini malam ini ya. Karena 17 tahun lagi, 17 Agustus besok ya. 178 tahun 45. Oke, Opa yang baru masuk. Kak, Opa, silakan. Kak, halo Kak. Kak, Halo, selamat malam. Opa, Guman. Kak ini, halo Kak. Oi, Tidak ada yang bilang Kak itu. Kak ya, kita baca. Huruf K ini. Halo Kak. Kak. Ya, sudahlah, dia tidak menjawab, kita turunkan saja. Opa Rino, silakan. Opa Rinus, mau komen sesuatu atau kita tutup tema tentang kepemimpinan? Saya sharing dikit dulu mau di kampung tadi saya sambung tadi. Kan ada calon DPR itu yang pilih itu kan 3 orang. Lalu orang itu kan begini, mereka membuat perbandingan. Yang saya mirisnya begini, mereka membuat perbandingan. 3 orang itu yang calon, kan kebetulan calon itu waktu dia calon kebetulan di kampung itu, kampung yang induk ini nih. Kan saya ini kan latar belakang di sana kan Ame tahu itu orang yang Vere satu yang paling induk itu kan bangun gereja proki yang besar. Kebetulan sedang membangun. Lalu ada 3 calon yang bertanding. Mereka memilih, ya itulah deh, uang akan segala kejahatan. Mereka akan menerima siapa yang betting yang paling besar untuk mendonor. Ini yang menjadi masalah nih. Ini kadang-kadang saya berpikir yang akal sehat ajaran ini menjadi tentangan.
ini satu apa ya? Yang mau kenapa para klerus kenapa membiarkan macam itu? Kan mesti memberi wejangan. Ini nggak boleh loh. Kalau hanya kita pilih, kalau mau sokong satu aja. Sekali dia jerumus dia mau lakukan uang bersih atau uang dosa, satu aja. Tapi dengan sengaja, tahu dengan mau, tunggu menerima siapa yang bagi donor paling besar. Itu kan dengan sengaja, nggak boleh sebenarnya. Kira-kira bagaimana pandangan itu? Ya, posisi gereja yang harus mau, kan itu anggota gereja, dia harus berperan di situ dalam pengertian ini. Saya pikir ini peran kenabian yang ada di sini untuk mengatakan iya atau tidak dalam perjalanan umat. Karena tugas nabi adalah mewartakan yang baik dan melaporkan yang jahat dalam pengertian. Kalau di Spanyol kan enak, anunciar dan denunciar. Anunciar yang baik, tapi denunciar ketika seseorang itu buruk. Begitu. Jadi saya pikir ini juga peran gereja untuk mendekati calon-calon seperti ini. Begitu, amin. Memang gereja tidak bisa menutup mata. Karena yang ada di sana anggota keluarganya, yaitu anggota gereja. Ya. Persoalan mereka mau terima gereja atau tidak, itu jadi persoalan. Tetapi gereja jangan dulu berpikir itu. Gereja harus melakukan pendekatan. Tidak mudah, amin. Tidak mudah. Kadang kita ini seperti anak sulung di dalam rumah tetapi hilang. Tapi kita menghakimi anak bungsu yang hilang di luar. Kita asli bercakar anak orang luar sana yang anak bungsu dikata anak bungsu yang hilang, durhaka sama Anak orang tua, sulung tapi hilang di dalam rumah. anak sulung di dalam sendiri buat cara yang hilang. Bahwa Disadari. semua kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita tidak menggunakan semua kekayaan yang ada dalam gereja, tapi dia menghakimi. Lihat kau punya anak itu sudah menghabiskan itu dia. Oke, jadi Bu Handiani mau menyanyi untuk kemerdekaan katanya. Anda Yani satu itu Anda Yani. Dia nyanyi begini. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Begitu katanya. Anda Yani setia dia nih. Saya senang ya, setia di jaga Romo Patris, Ayu mereka dua ini, lalu jaga Romo ini, ya lucu mereka dua ini. Oke, Martin Lasar. Halo Martin. Romo nyanyi 17 jadi satu. Oh ya, masih kecil tuh Anda Yani kan, masih kecil bilang 178 tahun 45 begitu. 17 sebenarnya juga ada 17 Agustus tahun 45. Itulah 12 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. merdeka. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. 16, abad Bukan, ayo, 16. ganti. Bukan merdeka. Mereka. Sekali mereka tetap mereka. Selama hayat masih ditanggung dinasti, kita tetap sedia membayar pajak Indonesia. Kita tetap setia. Mereka begitu. Mereka saja. Oke. Bukan Romo, merdeka. awas kena royalti nanti. Sekali Kita bayar royalti nanti. mereka. Lagu kemerdekaan itu tidak pakai royalti, Paman, kecuali lagu pop. Sekarang seru royalti ini di mana-mana. Karena rata-rata penciptanya sudah rest in peace. Ini saya mau cerita, kamu tahu nggak? Ini di negara luar negeri di seluruh Indonesia. Ganti tema Romo, bebas aja. Oh ya, bebas. Gini, Pama. Kita acara bebas. Negara Indonesia
Ini rakyat Indonesia penjara di luar negara, bukan negara Indonesia. Satu-satunya yang pernah minta izin pembesar negara Malaysia nyanyi lagu Indonesia Raya kebetulan Hari Merdeka. Cuma saya saja satu orang di dalam penjara, di dalam lapas negara Malaysia. Wow. Ini sumpah demi Tuhan, bukan saya ngarang cerita. Ya, itu saya pernah minta izin sampai orang-orang tempatan bilang, ini negara saya kenapa nyanyi Yumian lagu kebangsaan? Saya cakap ini hari kemerdekaan saya lah. Kita orang minta izin, Mam. Nah, saya nyanyi 620 warga negara Indonesia dalam lapas. Saya komandakan nyanyi bersama. Saya yang komando itu. Padahal itu semua mayoritas RT 6 masa itu. Saya termasuk masih di dalam lah. Tapi karena kan banyak suku kita NTT kan, dia orang masih mikir-mikir dia nih RT 6 kah atau Kristen kah itu. Cuma karena ada beberapa yang tahu saya ikut pergi sembayang, jadi orang tahu lah. Tapi saya satu-satu itu cerita nggak ada tuh negara warga asing berani minta pembesar Malaysia mau saya nyanyi lagu Indonesia, minta izin nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu semua yang di penjara yang dari Indonesia nyanyi itu lagu semua. Orang Indonesia, tapi ada Malaysia yang tahu ikut nyanyi di orang, tapi banyak yang protes. Ini negara saya, kamu nyanyi lagu kamu terkejut. Iya, kita pasal ini kita pun pendatang paling banyak yang buat maju negara kamu kerja di sini. Saya minta izin nyanyi. Ini bukan ngarang cerita mau senang-senang telinga ini. Saya tak ngarang cerita. Maka jadi dirigen ya? Bukan dirigen, itu cuma saya pimpin karena kita ada pagar duri, pagar kawat masing-masing. Tapi kan waktu apel bendera pagi-pagi. Kau pimpin. Apanya? Lagunya apa tadi? Lagu Indonesia Raya pas hari 17 lagu Indonesia Raya. Oke. 17. Lagu Indonesia Raya Indonesia. Pas hari merdeka, tapi dalam penjara. Oke. Kita kan tiap pagi ada apel bendera, Kasih naik bendera tidak, Melo? Nah. Bukan bendera mereka lepas kan lagu-lagu naik bendera mereka lepas nyanyi lagu kebangsaan mereka, bendera sudah sudah turun, saya minta izin nyanyi lagu Indonesia karena hari merdeka. Ini bukan tiap hari saya panggil Tuhan, ini bukan tiap hari saya minta, ini hari saja. Tapi spesial ini hari kemerdekaan bangsa kita orang bangsa Indonesia. Lalu dia bagilah dia oke, silakan. Wow, itu rakyat dia orang banyak protes itu. Berarti semua Indonesia waktu itu menyanyi yang ada di penjara. Oh, menyanyi semua sampai bulu kudung berdiri itu semua. Wow, Kau pasti menangis waktu engkau menangis, meneteskan air mata. Ya, kan dalam penjara kita terkurung, nggak boleh ada yang nangis. Ya nangis lah karena kebebasan itu tidak. Halo Salve, Romo, selamat malam. Yo, Rafael, malam. Romo, saya mau minta maaf, Romo, saya mau bertanya ini. Ya, sebentar Rafael, saya salam dulu Kaitano, oke? Kaitano, halo Kaitano. Halo Kaitano. Maaf ya Kaitano, saya tidak menjawab. Saya putuskan dulu. Oke, Rafa silakan Rafa. Tadi saya baca itu VP-nya Pak Esra Soro. Ya, saya ada membaca sepintas saja, tidak saya. Esra Soro itu siapa? Tidak tahu orang nama itu ya. Rio, engkau jelaskan itu supaya Rafael tahu. Di situ ada VP-nya itu bukan Rafa sebentar. Paulus ini. Paman Rafael, sabar. Pelan-pelan. Oke. Sekarang jelaskan Esra Soro itu siapa? Oke, silakan Pio. Engkau jelaskan sedikit dulu Esra Soro itu siapa. Esra Soro itu pendeta Protestan yang sering yang kontroversial, yang sering memanggil mau Romo mau itu Ustadz mau siapapun itu, bahkan antar mereka sesama aja mereka dipanggil untuk berdebat begitu. Jadi dia adalah pendeta yang kontroversial begitu. Ya, Esra Soro, Adi Barus dan kawan-kawannya. Oke, lanjut. Calvinis. Romo, tadi saya sempat baca dia punya VP itu katanya Rasul Paulus ini pendusta. Itu pertanyaan saya. Kalau Rasul Paulus pendusta, ngapain baca lagi itu surat Rasul Paulus? Oh, itu video dipotong itu. Ya, itu saya bilang apa ini orang? Bukan, itu video orang foto. Saya pernah tengok berkali-kali itu video orang RT 6 yang potong suara Esra Soro yang mengatakan Rasul Paulus dusta. Dia potong video itu.
Bisa mengerti. Jadi maksudnya kita semua berdosa tuh. Rafael, engkau tidak berdosa lagi? Berdosa, Romo. Apa yang dibuat oleh Santo Paulus sebelum dia jadi Kristen? Sebelum dia masuk ke dalam kelompok para rasul? Dia buat apa? Oke, kita pakai pengakuannya Paulus sendiri. Yang lucunya itu, mereka pikir ketika mereka sudah nama Kristen, mereka tidak berdosa lagi. Itu jadi soal. Ada satu Protestan yang setelah mati dia pulang lagi bilang dia sudah di surga. Hanya satu pendeta yang bilang dia turun naik surga itu. Siapa namanya, Ayu? Dautoni. 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 Oke, sekarang pengakuannya Paulus. Kalau engkau sentuh Paulus, saya sentuh sedikit Paulus. Pengakuannya Paulus. Paulus itu siapa? Ayo, silakan. Galatia 1 ayat 13. Selanjutnya. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya gereja Allah. Paman Rafael, tolong di-mute-kan dulu. Nah, tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju. Kita pakai masa lalunya. Dia masa lalu tadi apa dikatakan di situ? Tanpa batas dia menganiaya gereja Allah. Oke, pembuktian dia menganiaya gereja Allah. Kisah 8 ayat 1 selanjutnya. Ayat 3. Kisah 8 mulai dari ayat 3. Namun, Saulus berusaha membinasakan gereja itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Bab 9 ayat 1. Sebelum kita ambil masa lalunya Paulus. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Oke, cukup, Nona. Rafa, hidupkan mereka. Ngomong tentang Paulus sebelum pertobatan atau Paulus setelah pertobatan? Sebelum pertobatan, Romo. Kita mesti bilang begitu. Sampai bayangkan, Paulus bilang, saya ini hamba yang paling kecil. Dan saya tidak layak disebut rasul. 1 Korintus 15, mulai ayat 8. 1 Korintus 15, mulai dari ayat 8. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya gereja Allah. Selesai. Jadi kita mau omong Paulus yang kapan nih? Sebelum pertobatan atau setelah pertobatan? Sebelum masuk ke Kristenan atau masih dalam keyahudian? Harus dibedakan di situ. Bisa mengerti, Rafael? Bisa, Romo. Dan engkau kan bertemu Paulus setelah masuk ke dalam kerasulan itu sangat berbeda. Setelah dia bertobat, Paulus sangat berbeda, militan, mempertahankan iman, berdiskusi dengan orang Yahudi, berkelahi sampai dengan Petrus.
Hebat, maksudnya dalam pengertian hebat. Jadi yang saya tidak mengerti, bilang pendusta, semua kita berdosa kok. Tuhan panggil Petrus, Petrus tidak menyangkal. Menyangkal. Tuhan panggil Thomas, Thomas tidak susah percaya. Thomas susah percaya. Panggil Yohanes dan Yakobus, mereka tidak ambisi jadi pilih tempat pertama. Dalam Ambisi. begitu. Tapi Tuhan bilang, Petrus, karena engkau menyangkal, kau keluar dari 12 rasul. Thomas, karena engkau tidak percaya, kau keluar dari 12 rasul. Tidak. Tuhan memberikan peluang. Kamu bertobat tidak? Thomas bilang, Tuhanku dan Allahku. Begitu. Tapi hanya saya tidak mengerti konteks dari video. Jadi saya hanya bilang Paulus sebelum pertobatan dia tuh seperti ini. Dan Paulus dalam keyahudian ya, ketika di dalam Yudaisme. Terbalik, Rio, Lukas jadi rekannya Paulus. Jadi seolah-olah Paulus rekan Lukas. Jadi Lukas posisi kata-kata seolah-olah nanti Lukas lebih penting dari Paulus dalam pengertian itu. Oke. Versus heresis. Oke. Begitu Rafa, Ya. jadi engkau mengerti konteks dulu. Kalau mau tanya tentang Paulus pendusta, di mana ya? Maksudnya, Tidak video orang Romo, saya hanya baca video orang aja itu. ya, saya mengerti Ya, di konteks. video itulah saya bertanya itu. Saya pikir engkau mau tanya tentang Efrasor, saya tidak kenal. Mungkin Ayu. Tidak lah, Romo. Cuma Pak Esra punya video sepotong tuh dia bilang seperti itu, jadi saya cuman bertanya itu saja. Ya, namanya dunia digital kan orang baku potong, baku tindis, baku naik, apa lagi itu. Selamat malam. Operino, gimana? Sabar dulu Oparinus. Tadi kita panggil Oparinus son jawab. Sekarang orang lain omong. Friko, halo Friko. Selamat malam Romo. Malam, Robert. Oke, sekarang kita kasih Oparinus, aututur saya. Oh, iya. Oke, saya dulunya suka yang begitu, dengar video orang terus saya baper. Sekarang tidak lagi. Kau mau kepala ke bawah, kepala ke atas, saya tetap Katolik, itu aja, tidak terpengaruh lagi. Artinya saya mau ajak kita semua di sini untuk berlatih, jangan baper gitu kan. Kadang-kadang mereka buat framing, terus kita yang harus bertanggung jawab menjelaskan, itu kan pekerjaan Ya, orang. kadang lucunya mereka datang hanya untuk tanya, kalau ditanya balik mereka marah. Ya, saya sudah terlatih lah istilahnya, kalau yang begitu-begitu malas tahu sudah kayak anggap tidak ada apa-apa sih sebenarnya. Kalau selama dia masih mau diskusi baik-baik ya kita bicara baik-baik, tapi kalau dia dengan secara gaya debat ya sudah biar saja, karena memang dikasih tahu seperti apapun tetap saja begitu, artinya bahwa memang dia sudah tahu dan mau, dia bukan tidak tahu, dia tahu pura-pura tidak tahu aja, biarkan saja kayak gitu ya. Lanjut. Oke, silakan Rizko, Robert. Izin Romo. Yuk. Ada hal yang kurang saya pahami dalam karya keselamatan ini Romo. Tentang Yudas Iskariot, peran Yudas Iskariot ini. Menurut ajaran kita sebagai Katolik ini, apakah karya keselamatan itu tidak terlaksana tanpa Yudas Iskariot, atau mungkin Tuhan punya skenario lain seandainya Yudas itu tidak mengkhianati Yesus, Romo? Seperti itu. Sebelum sampai ke sana pertanyaan, bagaimana karya keselamatan tanpa Maria, karena Yudas Iskariot setelah Yesus lahir kan? Atau pertanyaan berubah, bagaimana dengan karya keselamatan kalau seandainya manusia pertama tidak jatuh dalam dosa sebelum masuk ke Yudas Iskariot? Engkau bisa mengerti? Bisa, Romo. Jadi pertanyaan engkau, hati-hati dengan double predestinasi, arahnya ke sana sebenarnya.
bahwa Yudas sudah ditentukan. Begitu. Atau bagaimana menurut engkau dulu? Saya harus mengerti dulu konsepnya. Iya, yang ada dalam pikiran saya ini kan masih ini Romo ya, masih ngambang juga. Seandainya ada orang bertanya seperti itu, berarti orang Katolik sebenarnya harus berterima kasih dong sama Yudas. Karena tanpa Yudas, makanya saya mengerti. Karena predestinasi, double predestinasi Calvinis akan mengatakan bahwa Yudas sudah ditentukan sejak awal dan sampai akhir. Dia akan seperti itu. Dia membuat atau tidak. Tetapi di sini mainnya di free will. Kalau begitu, tadi yang tanya Frico ya? Yang tanya tadi Frico, kalau seandainya sudah ditentukan, Yudas akan menyesal atau tidak? kalau sudah ditentukan, saya kurang tahu Romo. Kalau engkau sudah contohnya, Frico, pertanyaan saya, kalau engkau sudah ditentukan untuk berbuat sesuatu dan engkau membuat itu, engkau akan menyesal atau tidak menyesal kalau engkau sudah ditentukan, sudah diperintahkan. Kenapa? Tidak menyesal. Tidak akan menyesal karena kebebasanmu tidak ada di situ untuk memilih. Engkau bisa mengerti? Betul. Oke. Satunya harus dibedakan. Perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Nubuatan di dalam perjanjian lama dipenuhi di dalam perjanjian baru. Itu hal yang berbeda dengan double predestinasi. Calvinis, ahli hukum, pengacara, tafsir kitab suci memang rusak. Jadi contohnya paling kecil Frico, engkau mau jahat tidak jahat, tapi engkau sudah ditentukan untuk selamat, berarti engkau bunuh orang, tidak bunuh orang, kau celakakan orang, tidak celakakan orang, engkau sudah selamat. Enak kan, Frico? Enak? Iya. Oke. Kembali kepada pernyataanmu. Kalau seandainya engkau sudah ditentukan untuk menjual Yesus, Yudas, ketika engkau sudah menjual, engkau masuk dalam, engkau sudah tahu, engkau sudah ditentukan. Engkau akan masuk ke dalam sebuah discernment atau pembedaan roh atau refleksi untuk menyesal atau tidak menyesal. Kalau engkau sudah tahu bahwa engkau sudah ditentukan. Tidak menyesal. Lagi, ternyata Yudas menyesal. Matius 27 ayat 3-5. Apa yang terjadi di sana? Matius 27 ayat 31. Ayat 3-5. Ayat 3-5. Oke. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, engkau menyerahkan dia. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal. Tahan dulu. Berikut, Yudas menyesal. Menyesal, Roh. Berarti dia tidak ditentukan untuk jual Yesus. Karena dia sudah sampai menyesal. Karena di dalam double predestinasi kebebasanmu diangkat. Engkau sudah rusak total, bejat total di dalam konsep tulipnya Calvin, oke? Engkau tidak punya kebaikan untuk berpikir lagi, refleksi lagi, menyesal atau tidak, merasa bersalah atau tidak. Nanti di situ ada dua permainan kata. Menyesal, nanti sebentar nanti merasa akan. Ini penting sekali. Oke, lanjut Ayu. Ia menyesal, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Oke, Ayu, tahan dulu. Prisco, kalau engkau sudah ditentukan, didestinasikan untuk itu, apakah engkau akan sampai kepada tahap merasa bersalah? Tidak, Roh. Tidak akan. Ya. Karena itu double predestinasinya Calvin. Buat apa lagi menyesal ya? Kau sudah ditentukan selamat atau tidak selamat. Perjuanganmu tidak lagi. Sekarang kita lihat setelah itu dia buat apa. Ini penting.
Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Setelah dia menyesal, dua kata digunakan, menyesal dan merasa bersalah. Riko, engkau bisa bayang kalau Yudas pergi, dia peluk Yesus dan dia minta ampun, apa yang terjadi di sana? Mungkin saja dia diampuni, Romo. Posisi Tuhan bukan lagi mungkin. Pasti. Pasti. Tetapi apa yang dia pilih? Karena kebebasannya. Dia menggantung diri. Dia menggantung diri. Jadi Berarti jadi penyelamatan manusia tidak bergantung kepada Yudas. berarti kehendak bebasnya Yudas, Romo, begitu ya, Romo ya. Yang membuat dia mati, gantung diri. Kalau dia pulang kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia jadi rasul, jadi uskup dia. Tapi dia tetap, Yesus tidak bisa lagi, Yesus pasti lanjut dibunuh karena tidak bisa lagi disalibkan karena tidak membatalkan hukum. Dalam pengertian sudah diputuskan. Kata itu diputuskan untuk hukuman mati. Iya, iya. Begitu, macam logika kita bawa ke sana. Tetapi kebebasanmu itu, makanya Paham, Sir. menghendaki semua orang selamat, Iya. tetapi sampai kepada pengetahuan akan Tuhan. Dan yang kedua, dalam Timotius yang sama juga, dalam Timotius 1 Ya, 1 Timotius 4 ayat 10. Harus berusaha dan berjuang. itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ingat itu, Rizko. Karena itu kita harus berjuang dan berusaha menaruh pengharapan kita kepada Kristus, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang Percaya. artinya mereka yang percaya ini harus berjuang lebih atau tidak? Berjuang lebih. Tanggung jawab. Ini kadang tidak dimengerti. Pikir kita sudah beriman ya sudah selesai. Siapa bilang berjuanglah. Dan ayat kesukaannya Ayu. Filipi 2:12. Pasti kan? Kesana kan, Pater? Ya kan, Pater? Iya, engkau langsung sebut kerjakanlah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Riko, berjuang untuk masuk melalui pintu yang Sempit. kamu akan dibenci. Matius 10:22, kamu akan dibenci oleh namaku. Tetapi siapa yang bertahan? Bukan Matius siapa yang telah 10:22. ditentukan. Oke. Kamu akan Iya, 10:22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Karena itu matikanlah semua perbuatan manusiawimu. Oh, ini penting nih maksudnya. Karena itu siapa yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Luther. Luther bilang begini, pecca fortiter crede fortium. Percayalah, berbuatlah dosa sekuat tenagamu dan percayalah sekuat tenagamu. Kalian bisa berbuat cabul 1000 kali dalam sehari, dengan percaya sudah selesai. Ternyata Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5:19. 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ingat peringatannya Paulus. Paulus memperingatkan siapa yang Seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Periko artinya supaya engkau mendapat bagian dalam kerajaan Allah, 15 hal itu jangan kau buat. Berusaha supaya jangan buat itu. Apakah engkau bisa? Harus bisa. Tapi kalau tidak bisa, jatuh, mengaku dosa, ada sakramen. Kalau Protestan punya tidak bisa kan, berdosa mau buat apa lagi? Mengaku langsung kepada Tuhan Allah, tapi di mana ayat bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi ada namanya pembohongan, pembodohan rohani. Pakai ayat kitab suci, tetapi tidak tahu di mana untuk mengatakan bahwa itu ada di dalam kitab suci. Oke. Terima kasih banyak Romo atas penjelasannya. Ya, sangat jelas karena Yudas menyesal dan merasa bersalah, merasa berdosa. Di situ saya enggak, ya bagian-bagian itu yang benar-benar enggak kepikiran oleh saya itu ya, dengan penjelasan Romo tadi. Oh ternyata ke sana arahnya. Oh ya, ke sana. Oke. Ya, Robert. terima kasih banyak Romo. Mantap. Yo. Aman dulu. Aman. Oke, saya pikir Robert mau tanya dia. Ini ayo tes kanan engkau dulu. Ini Tuhan. Semua tolong ini ya, disiplin dengan mic ya. Tolong. Oke, thank you. Oke, ada pertanyaan Siapa yang baru naik? Silahkan. Tadi siapa yang bertanya? Oh, tadi yang bertanya sudah selesai ya. Silahkan Robert. Robert ini lektor juga, ayo. Kalau engkau capek. Paman Melo, tolong matikan mic ya. Karena kadang Paman Melo menguapkan semua orang dengar. Robert juga lektor. Ayo, jadi engkau capek. Sama. Paman Melo, sabar dulu Paman Melo. Coba matikan mic dulu. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Paman Robert. Paman Robert. Iya. Ya. Aman. Ya. Aman apa? Saya belum bertanya. Lektor juga, ayo. Oh, mau lektor, mau ini gantian. Tapi Tidak sedikit tahu. 7 menit lagi jam makan siang, Pater. Iya, saya 7 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan terakhir. Saya pertanyaan saya. Oke, silakan Oparinus. Saya mau tanya Romo. Tahan dulu, Kaitano, engkau ada pertanyaan atau tidak ada? Ada. Selamat malam, ada Romo. Ada Romo. Oke, Oparinus dulu nanti Kaitano. Oke. Kalau masih ada waktu baru ini dalam teks asli, dalam teks asli. Selamat malam, Pater. Yuk. Sabar dulu Kaitano, kita kasih kesempatan ke Oparinus dulu. Habis Oparinus tanya terima satu, Ya, satu saja. Dalam Nanti teks ke asli itu Kaitano. apakah putra yang dimaksudkan itu anak atau putra sih, Pak? Itu Romo yang di aslinya. Kalau di Indonesia kan ada anak putra, anak putri. Nah, kalau di asli itu bahasa aslinya itu anak saja atau langsung di putra memang kayak di Indonesia? Persoalan bahasa Indonesia tidak ada gender di kata-kata ya. Oh iya ya. Iho itu anak laki-laki, selesai. Putra. Itu sudah. Berarti benarnya putra ya? Putra. Bapak, Ya, ya. putra. son and daughter gitu ya, Pater. Baik. Baik, terima kasih Romo. Ya, karena hijo itu artinya kalau dalam Spanyol diterjemahkan dari sana hijo artinya Iya. anak laki-laki. Kalau hija baru anak perempuan. Iya. Persoalan banyak di terjemahan Indonesia jadi ambigu. Kesian juga sebenarnya. Oke, Oparinus sudah Baik, selesai. terima kasih. Iya. Kaitano. Silakan Kaitano. Terima Dari kasih. mana? Terima kasih. Selamat malam, Pater. Saya dari Atambua tapi tinggal di Jakarta sekarang. Oke, silakan.
Orang Tambua, orang Belu. Salam sehat, Pater. Terima kasih. Saya beberapa waktu yang lalu makan di salah satu warung langganan saya di sini, warteg. Nah, ada satu pemilik warteg itu, ibu itu dia mengatakan dia dulu di sekolah Katolik. Waktu itu pas pasca saya juga kebetulan habis misa Kamis Putih, saya pulang mampir ke warteg dia ngopi, terus dia bilang begini, kamu sekarang lagi masuk masa pasca ya? Saya bilang betul ibu, itu mengenang wafatnya Isa Al-Masih kan? Iya betul bu, saya jawab begitu. Terus dia bilang begini, Pater, padahal dia sebenarnya nggak mati loh, itu wajahnya itu diganti sama Allah, sama orang lain yang menyerupai wajahnya. Kemudian itu sampai tradisinya seperti itu, sampai sekarang kalian bisa percaya kayak gitu. Saya jadi emosi Romo. Saya juga mau bantah tapi saya tidak punya dasar gitu yang kuat begitu untuk bantah dia punya argumen itu Romo. Pater, terima kasih Pater. Demikian. Tapi lucunya di mana dia diganti? Nanti waktu dia Yesus dari salib dia menyerahkan. Kita baca dulu, kita baca Yohanes 19 dari 26-27. Berarti siapa yang mengatakan kepada Yohanes inilah ibumu? Kita nanti 28, 29, 30. Siapa yang meninggal? Oke, mati di salib. Tadi kok. Yohanes 19. Ya, mereka pakai Injil yang itu Barnabas kamu sudah sebut ya. Biasa. Mulai dari ayat berapa, Pater? 19 atau 26 Dari 26. Saya mau tanya, itu siapa yang Injil tidak katakan khusus diganti? Oke. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Oke, siapa yang lihat, Nona? Yes. Ibunya dan murid yang dikasihinya. Siapa yang lihat ibu dan murid yang dikasih? Yesus. Oke, sekarang siapa yang meninggal? Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kaitano, siapa yang meninggal menurut Injil? Oke, 1 Petrus sekarang para rasul yang memberikan kesaksian. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Berarti siapa yang dibumbun? Yesus, Pater. Berarti lucunya mereka ambil data dari mana? Dari kalau kita kan Injil. Barnabas semua itu urusan kemudian itu yang pakai Injil. Kitab suci kita punya. Yeah. Bukan yang apokrif atau apa yang di sini tidak Injil. Siapa yang meninggal? Yesus. Lalu ya saya bisa mengerti lucunya di situ. Narasi orang Enggak itu, usah cabas di situ, oke? narasi dari sebelah dari tahun ke tahun itu Romo. Sama saja. Saya akan jawab Pater. Saya terakhirnya saya bilang, Bu, ini gak bakalan ketemu Al-Quran sama kitab suci saya tidak akan ketemu. Terus ya saya bicara begitu baru dia juga diam begitu Romo. Langsung saya kasih tinggal dia begitu. Di Jakarta di mana Kakak Caetano? Biar siapa tahu kita makan ke wartegnya dia. Tapi wartegnya baru digusur Bu. Saya di Jakarta ini. Itu karena wartegnya diserupakan itu. Baru digusur nih. Kualat itu pasar kualat, dia kualat makanya partainya digusur. Tahu begitu kan saya mau singgah makan lah di situ sedikit.
Nanti kalau Satu buka ang- lagi baru saya itu mampir lagi ke sana. satu angkatan dengan bumi datar itu. Kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan Alkitab atau Injil kita, ya nggak perlu diladani. Toh hendak berdasarkan. Yo, tentu saja. Lucunya karena kalau diganti bagaimana Paulus sendiri kami mewartakan Kristus yang tersalib. Saya bingung ya. 1 Korintus 1:23. Yuk, dari 22 namanya. Berapa Pater? Sorry, tadi ini pada menggaung semua. 1 Korintus 1:22-23. Coba 22-23 atau 1 23-24. Korintus 1, 22, 23. 1 Korintus 1. 22-23. Kami mewartakan. Orang-orang Yahudi, Silakan. orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. bagi Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Untuk orang-orang siapa yang disalibkan? Yesus. Selesai itu. Dan buat umat abad ke-7 itu Adalah penipuan. Apa penggantian? Penipuan. Kamuflase. kamuflase. Sudah beda. Saya juga tanya ke dia, Berkaitan sudah. Gaetano kenapa? Saya tanya ke dia Pater, emang ada di kitab suci kalian tertulis kalau Yesus mati itu sengaja digantikan begitu? Terus dia bilang ya nggak ada sih. Terus ya sudah selesai begitu. Itu hanya ada penafsiran saja, Pak Ma. Penafsiran itu nafsir, tapi di kitab Al-Quran tak ada. Dia akan berbunyi begini. Ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahu. Itu kan penyerupaan, itu kan penafsiran mereka di kitab hadis itu menafsir. Baru kata Yudas Iskariot, tapi kan Al-Quran nggak ada itu. Betul. Gaetano, Om Melo juga pernah ke abad ke kemana? Abad ke-6. Abad RT6. ke-6. Abad ke-6. Baik. RT6. Setelah itu Om Melo juga pernah ke Ormas 16. Iya. Pernah ke Saracen dan pernah ke geng Ormas. Rusak. Sama kecil dulu ya. Daripada rusak. Kalau Pio ini Pio belum masuk. Kalau Pio semua masuk rusak kita. Yes. Iya. Pio. Ada yang terakhir. Saya makan siang dulu. Tidak enak mereka setunggu. Besok, Pio su tertawa juga. Pamit, Tuhan berkat kalian semua. Baik, dah. Selamat hari Minggu. Selamat Der. Salve. Melo, nanti hari lain ya Melo. Oke, amin. Ya. Ini kita kan Iya kan? sama-sama, ayatnya sama, semuanya sama. Kan ada sekarang Pak Alkitab Deutero dengan Alkitab terjemahan LAI, yaitu Alkitab biasa-biasa saja. Tetapi itu dari Katolik juga, cuman diterjemahkan ke dalam diterjemahkan oleh lembaga LAI. Nah, pertanyaan saya, siapa saja yang mengkanon ayat-ayat tersebut yang berada dalam Alkitab Bapak? Kalau dalam perjanjian baru, kalau di dalamnya Injil, berarti itu sudah dijelaskan bahwa Matius, Lukas, Markus, Yohanes, mereka yang memberitakan Injil Itu semua pendiri atas kebenaran gereja. Yesus. Itu semua Rasul Kristus, Pak. Masalahnya Protestan menolak, banyak Rasul Kristus yang ditolak Protestan. Proti. Ya, maksud saya jangan bawa nama-nama rasul dari gereja Katolik begitu. Kalau di daerah saya tidak pernah membawakan sesuatu agama yang lain. Begini Tapi Bapak, kami fokus hanya begini loh Bapak. Ya, mohon izin Bapak. Ya, kita di sini ya sama-sama dewasa ya. Marilah kita berpikir secara bijak dan berpikir secara dewasa.
Ya, ketika Bapak mempercayai bahwasanya Katolik dan Protestan itu sama-sama Kristen, ya kan? Sama-sama menyembah Yesus, ya. Ya. Bagaimana Bapak? Ya, ketika ada orang Protestan yang mengatakan kami ini menyembah patung, ya, menurut Bapak tuduhan itu benar apa salah? Sedangkan kami orang Katolik tidak menyembah patung. Iya begini Bang, itu kan bukan saya yang katakan. Kalau saya katakan, berarti saya katakan ya atau tidak. Tetapi ini kan Masalahnya yang mengkanon iya, Alkitab yang Bapak sebutkan semuanya itu menerima kesatuan apostolik dan Katolik, Bang. Mohon izin Bang, jangan Wah, di situ dulu. tanyakan saja ke Bang, dia, jangan terlalu tanyakan ke berat. saya. Saya Begini juga Bapak, ya, begini loh, begini. Ya, ya memang Bapak, ya Anda tidak mengatakan orang Katolik menyembah patung, ya. Tetapi begini Bapak, ya, ketika ada orang yang mengatakan Katolik itu penyembah patung, menurut Bapak dalam hati Bapak, orang itu salah apa benar? kalau Bapak memegang Alkitab sesama dengan kami, berarti orang itu salah. Itu saja. Orang itu salah. Terima kasih, berarti salah ya. Iya, Berarti tuduhan itu tidak benar. iya. Ya, terima kasih Bapak. Lanjut teman-teman, paman-paman semuanya. Saya ingin bertanya Bang Kasih, mengenai tentang masalah dari kalian ya yang menyebut kami menyembah patung. Nah, ada salah satu gereja Proti, mimbarnya itu ada patung ikan. Nah, patung ikan ini simbolnya sebagai apa? Ya, mungkin di daerah mereka saya tidak tahu, tetapi di daerah saya, kalau mimbar itu ya tetap saja ada dipaparkan foto Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya kan kami kan katanya ya dari situnya bilang penyembah berhala dari Proti. Nah, kalau kami balik lagi, mengapa ada patung ikan? Kira-kira kalian bisa jelaskan? Oke, baik, saya jelaskan. Kalau mungkin dari daerah pengertian mereka bahwa di waktu zaman Yesus, mereka melaut, banyak yang didapati ikan, ya kan? Itu Iya, karena kuasa Yesus. Sehingga sampai saat ini, bahwa ikan itu adalah berkat atau diberikan oleh Yesus. Sehingga berkat melimpah. Ya, berarti Mungkin sama dong di kami adanya patung Bunda Maria menandakan simbol bahwa Bunda Maria ini adalah Bunda Kristus, bukan untuk patung itu disembah, tetapi dihormati. ya jadi sesama ya, kita harus deal aja. Jangan kita harus membahas secara detail ya. Ya, kami deal-deal saja selama ini tidak pernah mengusik iman Bapak, tetapi selama munculnya para oknum dari sekte Bapak yang mengatakan bahwa kami penyembah berhala, disitulah banyak muncul kalangan-kalangan apologet Katolik. Nah, sebenarnya agamanya bukan untuk diperdebatkan, tetapi ya karena oknum-oknum dari iman Bapak yang ini, yang mengatakan bahwa kami penyembah berhala, itulah yang memicu terjadinya bersih tenggang saat ini. Dan aja kalau kami mau membuka sejarah, malu Pak, umat-umat Proti malu kalau kami membuka sejarah. Karena semua yang dipakai Bapak saat ini di gereja Bapak itu punya kami. Macam begini Pak, macam 77 kali doa Bapa kami. Nah, itu asal mulanya dari kami. Namanya doa tombak. Sakramen baptis, sakramen ekaristi itu mulanya dari kami. Rabu Abu, Paskah, Palma itu mulanya dari kami. Pengakuan iman rasuli mulanya dari kami. Alkitab dari kami. Nah, lalu tidak ada satupun tradisi maupun Alkitab yang milik Luther. Jadi kalau kami membuka konsili
Paus Leo yang sekarang ini, dan kami menarik semua itu, berarti ya nggak tahu lagi sekte Bapak larinya kemana, memakai kitab apa dan tradisi apa. Begitu saja. Iya, jadi ya minta maaf ya, karena ini sudah larut malam. Mungkin ada waktu baru kita kembali lagi. Oke, terima kasih. Iya, Ya, selamat malam. malam. Abang kita akhiri dulu karena kita tinggal 3 orang ini. Betul-betul, tapi abang bawakan doa untuk penutup lah. Oh ya, boleh. Kalau saya nggak bisa, soalnya saya nggak tahu ini, nggak Bang terlalu hafal. Abang Yohanes Komo? Yohanes? Oh tidak, dia tidak. Ya, kita berdoa ya. Kita doa penutup ya, kita tinggal 3 orang. Doa penutup ya, baru kita tutup. Silakan Bapak berdoa. Ya, marilah kita berdoa. Kita buka doa kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mujizat perantara Santo Antonius Padua. Santo Antonius terkasih, semasa hidupmu doa-doamu mendatangkan mujizat-mujizat. Engkau masih dan semakin mudah bergerak dalam hal mujizat-mujizat kecil maupun besar. Santo Antonius pelaku mujizat, sudilah memperoleh bagi kami rahmat dan berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang melayaninya. Doakanlah kami ya Santo Antonius terkasih, agar kami layak menikmati janji-janji Tuhan Yesus atas doa yang dipanjatkan dengan penuh iman. Mari kita sampaikan permohonan kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau beristirahat, walaupun daging dan tubuh kami tidur. Biarkanlah nafas kami tetap memuji dan memuliakan namamu, karena hanya Engkaulah Allah yang benar, Allah yang terang, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Bunda Tersi Maria, doakanlah kami kepada Yesus Kristus Putramu. Hati Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman, selamat tidur. Iya, selamat malam juga Pak Hilmi, Salve. Bang Yohanes, Ya, salve. Yohanes ya. Follow teman-teman ya, teman-teman semuanya. Iya. Salve ya. Salve. Ya. Berkati. Amin, amin, amin. Iya, Amin, Tuhan ya, berkati ya. semua juga. Amin, 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 Amin. Ya. Arah ke garis turunan itu. Jadi kalau misalnya orang yang di luar itu mendengar kabar berita keselamatan di luar dari garis yang kalian tentukan, apakah itu kalian langsung katakan dia sesat? Sementara di Alkitab kan ada tertulis seperti itu. Baik, jadi Paman memberikan argumentasi dari narasi Paman yang mengatakan bahwa ya tidak perlu perutusan itu kan bukan kebenaran satu-satunya. Ada ayat Ya yang kan mengatakan berbahagialah. Sebentar dulu Paman. Ya, Saya mendengar menyimak betul apa yang Paman maksudkan. Tetapi izinkan kami juga
untuk kita sama-sama mengkritisi itu. Kan tujuan kita kan Ya, untuk betul. mencari kebenaran kan. Ya. Jadi nggak apa-apa ya saya sekedar mengkritisi, nanti pun paman menanggapi lagi kan begitu. Ya. Supaya kita berproses secara elok lah gitu ya. Saya lanjut ya. Paman argumentasi paman merujuk pada ayat itu, berbahagialah orang yang melihat, orang yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, pertanyaannya, konteks ayat itu, ini juga mungkin sekedar kritik untuk teman-teman di luar Katolik ya. Kadang tuh kurang memahami konteks dari sebuah ayat. Sebuah ayat sebenarnya itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada dalam ayat-ayat yang lain, dalam konteks, supaya kemudian ya tidak keluar maknanya. Artinya tuh tidak terpengaruh oleh cara berpikir kita. Nah, saya lanjut. Konteks itu waktu kan peristiwa untuk Thomas ya. Thomas yang sempat tidak percaya, sebelum aku mencucukkan jari di atas lambungnya, aku sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi kata Yesus, berbahagialah orang yang percaya kepada yang tidak melihat namun percaya. Karena kalau kita hubungkan dengan penjelasan saya yang mengatakan kita harus menerima pengajaran itu dari orang yang terutus. Karena itu ayat yang paman bawa pun itu kan itu untuk bukan untuk dalam tanda petik. Lalu kalau begitu saya aja yang karena tidak melihat namun percaya, saya juga nggak melihat Tuhan paman. Hanya saya juga menerima warisan yang jelas. Itu kan persoal konteks bahasan kita kan begitu. Ya. Kalau paman mengatakan ini kalau semenit terakhir lah. Kalau paman mengatakan hanya dengan saya percaya kepada Tuhan lalu saya punya otoritas, enggak seperti itu. Otoritas itu kan diberikan. Tidak bisa kemudian orang mengklaimnya. Otoritas itu harus dipertanggungjawabkan. Contoh, paman dalam dunia politik aja, itu kan harus ditanya, benar nggak kamu ini seorang lurah? Mana buktinya? Mana surat pengangkatannya? Mana surat SK-nya mana? Kan begitu. Tidak bisa kemudian, oh saya lurah karena saya misalnya saudara kandungnya, atau saya kenal baik dengan lurah, lalu saya bilang saya lurah. Kan nggak bisa begitu kan. Harus ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban kami itu pun bisa ditelusuri di dalam sejarah. Jadi karena sejak semula yang berotoritas, yang punya kewenangan untuk mengajar, yang adalah seorang guru, itu tidak semua orang. Kan begitu. Kalau semua orang adalah guru, lalu muridnya siapa? Nah, yang menjadi bahaya jika ada murid yang kemudian merasa diri sebagai guru. Ketika atas nama Tuhan, saya juga bisa mengajar. Nah, ini sebenarnya salah satu kekeliruan yang dikritisi oleh gereja pada abad 16 terkait Protestantisme. Gitu loh. Itu dari saya Paman Alex. Saya kembalikan. Oke. Jika semua berdasarkan warisan, artinya iman di luar Katolik seperti tidak berguna, seperti itu ya. Itu pernyataan sepertinya arahnya sebenarnya bukan lebih berguna karena ya. berdasarkan warisan. Tapi apakah itu bisa dipastikan? Lebih tepatnya, apakah itu bisa dipastikan? Kita kan manusia. Oke, mari kita pertanggungjawabkan. Bisa mengetahui iman seseorang. Kan tidak ada yang bisa memastikan itu. Oke, jadi paman mencoba menggali semua yang ada di ruangan ini pengajarannya yang keliru kan. Sebentar. Intinya secara norma Anda sudah benar menjalankannya, tapi secara tempat Anda salah. Nah ya, apapun klaimnya seperti itu, kita tidak bisa punya pemikiran atau punya klaim yang seperti itu. Iman kamu salah, heretik. Kamu buat baik juga, salah masuk neraka. Bagaimana? Paman izin ya, di sini ada yang memoderasi, jadi sama-sama kita inilah. Bagaimana yang masuk neraka? Bagaimana tadi? Silakan Paman Alex, tolong dimoderasi lagi Paman. Kayaknya Paman Alex harus kerja berat ini Paman. Oke, baik Paman. Oke ya. Oke, ya, silakan ditanggapi. Iya, saya sebenarnya jujur maksudnya tetap mencari kebenaran juga.
artinya tidak berarti ayat Alkitab ini. Seperti itu kan. Dan sementara kita Sebentar dulu, begini Paman Bintang ya. Ada baiknya argumentasi itu tidak melahirkan sebuah bahasan yang baru ya. Argumentasi itu sifatnya mendukung narasi kita atau dalil ya. ya itulah. Kalau Paman Yang saya katakan katakan kan ini, sorry, saya bantu Paman lah untuk sama-sama kita efisiensi waktu. Kan titik beratnya, sebentar dulu Paman. Jadi begini, titik beratnya itu ada di kami untuk mempertanggungjawabkan. Mungkin secara alokasi waktu kami akan lebih lama loh. Nggak apa-apa kan? Betul nggak? Gimana? Halo? Ya. Paman kan di sini mau menggali pertanggungjawaban kami, dan itu artinya alokasi waktu untuk menjelaskan kan banyaknya di kami kan. Iya, Karena betul. kami yang harus menjelaskan, betul nggak? Nah, Jadi Paman di kenapa sini tadi- kenapa tolong saya perbanyak menanggapi- waktu untuk benar-benar mendengarkan loh. Saya menanggapi jawaban tadi karena berkembang di situ kan ada jawaban yang mengatakan ada warisan penyampaian itu. Nah, itu yang akan kami Nah, tegaskan iya. lanjut gitu. Artinya kan seperti, makanya saya sudah Ya, tanggapi. Paman dengarkan dulu lah gitu. Nah, Oke, Paman- silakan Paman Damai untuk memperjelaskan soal warisan tadi itu. Begini loh Paman Bintang ya. Paman setuju gak soal penegasan atau prinsip ini bahwa pengajaran yang benar waktunya yang menanggapi Tuhan, sebentar dulu Paman. kamu kemukakan tadi. Jadi saya kan sudah tanggapi tadi, tapi mungkin belum sempat terjawab seperti ini. Jika semua itu berdasarkan warisan kepercayaan, nah, artinya pemahaman kalian sudah tepat seperti judul ini di luar Katolik itu palsu. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, atas otoritas dari mana? Sementara kita ini kan semua manusia berdosa. Nah bagaimana mungkin kita bisa mengetahui iman seseorang? Lalu kita buat klaim seperti itu. Itu kan Oke, jadi bagaimana kami bisa mengklaim bahwa di luar Katolik itu palsu, begitu kan? Betul ya? Dan sejauh mana kami mampu mempertanggungjawabkan perkataan bahwa di luar Katolik itu palsu, kan begitu? Betul ya? ya. Oke, tolong di mute ya. Saya butuh waktu sekitar 2 menit ya. Tolong benar-benar disimak lah gitu ya. Di mute dulu Paman. Silakan. Tes. Oke. Jadi penjelasan saya ini konteksnya hendak mempertanggungjawabkan bahwa di luar Katolik imannya itu palsu. Palsu begini, sejak lahirnya Protestantisme, dalam hal ini tentu di luar Katolik ya, itu secara formal baku sudah di anatema ya, sudah dikatakan secara tegas oleh gereja bahwa pengajaran Protestantisme bukan orang-orang Protestan itu sesat. Sesatnya pengajaran Protestantisme itu apa? Pertama, sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. 5 itu. Paman tahu soal itu? Informatif dulu ini Paman. Paman Bintang. Lanjut. Enggak, ini informatif, saya mau tanya. Paman tahu ajaran Protestantisme yang dikatakan sesat oleh gereja pada abad 16 dalam Konsili Trente yang berlangsung selama 18 tahun, tahun 1543 sampai
1545 sampai 1563 itu paman tahu atau tidak? Jelaskan saja. Saya tidak ke arah sana. Enggak, ini informatif loh. Tahu atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Tidak ya? Karena memang saya hanya fokus. Begini ya, nggak apa-apa. Saya sangat respect dengan kejujuran paman, karena itulah yang sebenarnya saya mau butuh. Karena kalau jujur ya, ada beberapa orang naik itu merasa diri banyak tahu tentang kekristenan, kekatolikan, sementara mereka tuh berada di luar, bukan Katolik kan. Harusnya jujur. Kami mungkin orang Katolik ini hanya tahu duluan loh. Kan saya ini hanya tahu duluan aja misalnya. Tetapi ketika paman datang dengan kerendahan hati mau belajar, akhirnya kan kita bisa sama-sama tahu kan. Betul nggak? Iya. Paman Bintang. Iya, Sorry, suaranya kecil sekali ya. Coba lanjut. dulu. Oke, ya. Saya masuk ke pengajaran Protestantisme yang dianggap sesat. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang sesat dari pengajaran-pengajaran itu? Poin-poin pengajaran itu. Kan begitu, Paman? Iya. Karena begini, teman-teman itu sekali lagi tidak harus gereja Katolik itu secara resmi dalam KGK 818. Kalau ada yang bisa bacakan di sini lebih bagus juga gitu. Supaya saya bicara tuh ada dasarnya. Paman Alex bisa bantu? Aku satu di Facebook, ini Cece paling Cece. Oh ya, Cece bisa. Cece. Iya. Berapa? Engkau sudah mimpi buruk kan? Bersuara, karena kalau enggak ini rungkat nanti di tengah jalan ini kalau host enggak bunyi-bunyi. KGK berapa? KGK 818 bisa 818. Jadi begini, sambil Cece yang nyari, saya 818 jelasin ya. lagi. Iya, itu dasar gereja kan. Nah, KGK ini kan hasil dari konsili ya Paman ya. Konsili itu berarti melibatkan, menghadirkan seluruh uskup di seluruh dunia, lalu berbicara, merumuskan soal gereja. Nah, soal pengajaran juga. Jadi ini sifatnya resmi, formal, punya otoritas yang kuat loh. Bukan saya yang ngomong, ini gereja resmi. Silakan, Cek. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara, penuh hormat dan cinta kasih. Sungguh itu dulu, Cek. Itu poinnya. Sesuai dengan alur yang mau saya jelaskan. Jadi paman itu tidak harus dipersalahkan, tetapi dalam konteks kenyataan pastikan paman sebagai seorang Protestan dengan sendirinya mungkin sekali lagi dalam ketidaktahuannya terpapar dengan pengajaran yang keliru itu, gitu loh Paman. Sampai di sini semakin paham dulu sebelum saya lanjut. Lanjut. Nggak, tapi gimana Paman paham dulu supaya maksud saya nggak ada pengulangan gitu. Tidak. Saya mau konfirmasi dulu. Lanjut ya. Oke. Jadi begini Paman. Apa sih yang keliru dari poin-poin pengajaran dalam Protestantisme? Pertama itu sola scriptura ya. Kita mulai masuk